Bismillahirrahmanirrahim. Ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadatil mu'allif hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man yu'aminu ala nashri hadzal kitab wal Fatihah. Masih kitab Al-Mabadi Al-Falahiyah di dunia wal akhirah. Kemarin sudah sampai dasar atau bait nomor berapa? Nomor 6. Ya, sekarang kita akan lanjutkan bait nomor 7. Sebelumnya baca dulu muqaddimah. Ya, muqaddimahnya baca bait 1 sampai bait 6. Ya, pakai lagam ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asya wa darajat. Gimana tuh lagamnya? Cek soal yang ada produk. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyabi wa darajat.
memiliki kecintaan dan kesayangan. Dari beberapa kecintaannya itu, ada yang menemaninya sampai pada sakit yang menyebabkan kematian, dan ada yang mengantarnya sampai ke pekuburan. Setelah itu, mereka semua pergi meninggalkannya seorang diri. Tidak ada satupun yang bersedia masuk ke dalam kubur menemani kita semua. Semuanya, baik Neng Anis ataupun si Harben, itu semuanya ini mengantarkan kita itu sampai kuburan, tapi suruh masuk kubur gak mau. Katanya cintanya sehidup semati, tetapi ketika mati gak mau nemenin di kuburan. Dusta itu ya, gitu. Siapa itu Neng Anis? Nah, Neng Anis itu adalah anak istri. Anak istri ini mengantar kita sampai kuburan saja. Anak kita gak mau ikut ke kuburan, ke dalam kubur gak. Istri kita yang cantik juga gak mau ikut sama-sama masuk ke dalam kubur. Masya Allah. Yang kedua, si Harben juga sama. Si Harben juga sama. Si Harben, tahu Harben? Si Harben ini gak mau nganterin kita. Jadi kita tuh punya anak tuh 3. Ada Neng Anis, ada si Harben, ada satu lagi siapa? Si Absol. Nah, si Anis ini kayak gitu aja. Anak istri. Anak istri ini kayak gitu. Saya Pak, ketika senang saja itu sama bapak, tapi ketika mati wayahnya bapak sendirian, kata anak dan istri. Nggak ada satupun anak kita ataupun istri kita itu bisa mengantarkan kita ke kubur, maksudnya menemani kita ke kuburan, nggak ada. Yang kedua adalah si Harben. Si Harben ini adalah satu anak yang sangat disayangi oleh kita, oleh almarhum. Waktu di dunianya siang dan malam dicari-cari terus, kemana ya si Harben. Sampai dia waktu sakit juga dikorbankan untuk mencari si Harben. Siang malam sakit, kehujanan, kepanasan, terus dicari-cari itu si Harben, gitu kan? Tetapi ketika sudah ketemu, ketika seorang ini masuk ke dalam kubur, ini si Harben gak mau ikut ke dalam kubur. Siapa tuh Harben? Harta benda. Harta benda kita gak mau ikut ke dalam kubur. Ada yang sampai di rumah saja. Mungkin kalau kuburannya pakai mobil gitu kan, karena jauh pakai mobilnya ya sampai ke tempat gerbang kuburan saja, tanah kuburan, nggak sampai ke dalam kubur. HP kita yang kita cintai nggak ikut lagi ke dalam kuburan. Biasanya kita suka WA di dalam kubur, HP juga nggak mau masuk ke dalam kubur. Mau catat nggak bisa, mau buka Facebook nggak bisa, buka Instagram nggak bisa, YouTube juga nggak bisa. Kenapa? Karena si Harbennya nggak mau ikut, HP-nya nggak mau ikut. Mobil kita, motor kita, semuanya nggak mau ikut. Padahal waktu di dunianya dia ini selalu dicari-cari, siang dan malam, banting tulang dibanting-banting untuk mendapatkan si Harben. Tetapi Masya Allah, ternyata ketika di alam kubur, ini si Harben nggak tahu diri sama almarhum. Dia malah ditumpakin sama orang lain, gitu kan? Ditumpakin hartanya, ditumpakin, dinaikin oleh orang lain. Bahkan si Anis juga sama. Si Anis sudah tidak setia lagi anak istri kepada kita, nggak mau nemenin. Istri kita yang sehidup semati ternyata ketika mati nggak mau nemenin di dalam kubur. Bahkan kawin lagi istri kita. Kita sendiri di kuburan, sementara istri kita enak-enakan di rumah kita, di kamar kita, di kasur kita dengan laki-laki lain karena nikah lagi. Kita sendirian. Tega ini si Anis, gila, dengan si Harben. Ternyata ada satu lagi anaknya, yaitu si Amsol, yang dulu selama di dunia
dia ini tidak pernah dicari-cari, bahkan dicuekin, bahkan dikasih sisa. Ketika makannya dikasih sisa, semuanya dikasih sisa. Semua waktu kesayangannya ini dikasih sisa. Sisa dari siapa? Sisa daripada kasih sayang daripada istrinya si Anis tadi. Sisa daripada kasih sayangnya kepada Anis, sisa kasih sayangnya daripada Harben, lalu dikasih kepada si Amsol. Jadi Amsol ini kan dikasihnya cuma waktu sisa semuanya, kesenangannya cuma sisa saja. Siapa itu Amsol? Amal soleh. Amal soleh dikasih waktu sisa. Ketika kita ibadah sholat dikasih sisa. Sisa apa ini? Sisa main dengan anak, istri, jalan-jalan dengan si Anis tuh. Sisa daripada jalan-jalan dengan Anis baru kita sholat. Sisa liburan dengan Anis baru kita mau ibadah. Sisa semuanya. Bahkan si Harben juga tuh, Masya Allah, disayang banget. Jadi si Amsol mendapatkan kasih sayang daripada sisa si Anis dan si Harben. Sisa kita cari duit baru mau ibadah. Tarawih juga enggak. Puasa kadang-kadang di bolong-bolong, sehari puasa, sehari enggak. Gara-gara apa? Gara-gara si Harben. Dicari itu si Harben siang dan malam, ngorbanin si Amsol. Kasihan Amsol dikasih sisa semuanya. Sholatnya dikasih sisa, zakatnya dikasih sisa, sedekahnya dikasih sisa, bahkan ngajinya pun sisa daripada mencari Harben dan juga Anis. Masya Allah. Ternyata yang sayangnya didahulukan yaitu Anis dan Harben ini, ternyata gimana? Sudah dibela-belain sama almarhum, sudah dibela-belain sama almarhum. Ketika dikumpul nggak mau nemenin, sakit gak tuh hati? Dibela-belain suatu di dunia, anak istrinya dibela-belain, cintanya untuk anak dan istri, cintanya untuk mendapatkan kekayaan, harta benda, untuk mendapatkan motor, HP, mobil, rumah, dan lain-lain sebagainya. Ternyata ketika masuk kubur, gimana? Luar biasa, nggak mau nemenin. Kata almarhumnya, dasar goblok bolu-bolu, nggak aku diri. Saya udah korbanin waktu saya korbanin cinta saya korbanin tenaga saya, jiwa raga saya untuk kamu. Kenapa kamu ini nggak mau nemenin saya di alam kubur? Nangis ya. Ternyata ada satu anaknya yang namanya si Amsol datang, Bapak, apa yang Bapak perlukan untuk saya? Langsung nangis di almarhum. Ternyata orang yang dikasih sisa, dikubur dia siap menemaninya. Bapak, saya siap mendampingi Bapak. Sholatnya ada di samping kita, baca Qur'annya ada di sekeliling kita, zakatnya ada di sekeliling kita, semua amal ibadahnya ini menemani kita dikubur. Masya Allah, si Amsol padahal di dunia tadi gimana? Dikasih sisa, tetapi dia sanggup menemani, Masya Allah, almarhum di alam kubur. Bahkan siap menjawab pertanyaan daripada malaikat. Siap menjawab pertanyaan malaikat. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man kiblatuka wa man ikhwanuka. Nanti ditanya semuanya. Nah, si Amsol ini menjaga daripada almarhum, walaupun sudah di alam kubur tetap menemaninya. Bagaimana? Menyesal, tetap menyesal. Kenapa dulu saya ini, waktu saya, tenaga saya, pikiran saya tidak saya korbankan, tidak saya curahkan untuk si Amsol semuanya. Kalau tahu akan begini, Amsol akan menemani saya di alam kubur, maka saya akan tolak 3 di dunia. Masya Allah.
bisa menemani saya di alam kubur. Masya Allah, ternyata yang menemani siapa? Yang menemani adalah Amsal. Maka sekarang kita yang masih hidup di alam dunia, perbanyak Amsal, perbanyak amal soleh. Nanti kerasanya dikubur semuanya. Kerasanya nanti dikubur. Maka perlu kita yang dalam Ramadan ini tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita. Nah, Ramadan nih sebelum pulang diusahakan santri semuanya bisa menghatamkan 30 juz. Masya Allah, semangat ya. Nah, semangat demi siapa? Demi Amsal. Karena kamu tidak punya anis dan karbon, nggak punya anis kan? Nah, tidak punya anis, nggak punya anak istri, dan juga nggak punya harapan. Kata benda apa yang kamu punya? Orang semua yang punya orang tua. Nah, kita andalkan adalah Amsal. Maka Masya Allah, kasih tahu bapak ibunya, Pak, Bu, yuk dalam bulan Ramadan ini kita mulai untuk bagaimana cinta pada Amsal. Jangan suka dikasih sisa Pak Amsalnya. Sholat dinanti-nanti sudah mau habis waktunya baru sholat. Puasa gara-gara lapar sedikit dibatasi. Di sini mungkin bisa terjaga puasa, tapi nanti ketika pulang ke rumah, Masya Allah banyak godaan. Ya kan? Kenapa? Karena di rumah tidak ada suasana. Suasananya makanan semua dalam rumah, membuat kita lapar. Gitu kan? Membuat kita lapar tuh. Waduh, opor semalam masih ada sisa nih. Nah, lumayan kayaknya buat sahur lagi jam 7 pagi. Jam 12 lagi apa namanya? Lagi haus-hausnya. Ternyata ibu tuh sudah masak kolak, jam 12 sudah matang. Sop buah di dalam kulkas. Ah, lumayan. Gitu kan? Sedot, gitu kan? Maka diminum situ, Masya Allah. Di sini Masya Allah aman, gitu kan? Nah, tapi nanti di rumah luar biasa ujiannya. Maka jangan dikasih Amsal ini waktu sisa, dan jangan dikasih kasih sayang yang sisa. Jadi semuanya ini kita ini untuk iman dan amal soleh. Masya Allah. Niat amal insya Allah. Nanti Amsal ini masuk ke dalam kubur akan menemani kita semuanya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sebaik-baik kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburnya. Siapa itu? Amal soleh. Afdalu ma'bubin man yadkhulu fi qamrin yu'alisu Allah a'tamin.
kita cinta terhadap amal soleh, maka akan menjadi pelita kubur kita. Nanti akan menghiburmu di dalam kubur dan tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Nemenin terus, menghibur terus amal soleh itu. Fattaqidan ma'bu'atal a'mal kana zirana bil umuri aqbila jadikan amal salih Alhamdulillah